Dua pekan terakhir inilah kita selalu melihat di media baik elektronik maupun cetak terus terjadi konflik di negeri kita. Yang baru-baru kemarin ada Lampung Selatan, kemudian ada lagi Poso, ada lagi di Papua, atau beberapa tahun di belakangnya ya ada konflik Sampit, konflik Ambon, konflik Poso juga. Nah, itu jadi kita melihat apa sih kemudian sebab-sebab dari itu semua. Karena yang namanya konflik itu kan hanya suatu dampak ya, atau akibat dari sesuatu sebab. Oleh karena itu di dalam kajian kita kali ini itu kita mencari akar-akarnya. Nah, nanti akan diurai bagaimana teori konflik secara ilmiah menurut pakar-pakar yang ada seperti Karl Marx dan lain-lain lah contohnya. Dan kemudian juga nanti bagaimana menurut bangsa kita. Kalau yang notabene tadi yang sudah disebutkan oleh Bang Rudi itu berbeda, bahwa ilmu-ilmu itu akhirnya kurang sesuai di bangsa kita. Makanya tadi ada yang S2 itu dibilangnya semakin bodoh katanya. Kemudian di dalam forum ini sifatnya round table. Round table itu artinya memutar ya semuanya ya. Jadi tidak ada pemateri, tidak ada pembicara. Saya pun di sini posisinya sebagai moderator, artinya yang mengarahkan saja. Jadi nanti kawan-kawan semuanya bisa memaparkan ide dan gagasannya baik lisan maupun secara model di papan tulis. Kalau ada yang berani presentasi langsung saja presentasi. Dan kemudian nanti ada yang lain yang memberikan sanggahan atau menyempurnakan. Nah, jadi forum ini forum terbuka. Nah, hasil daripada forum ini nanti akan dipublikasikan, yaitu baik melalui media online maupun melalui media cetak. Jadi ini merupakan suatu cara yang paling konkret sebenarnya untuk memecahkan masalah di bangsa ini. Nah, kebanyakan orang sekarang berbicara bahwa dengan adanya diskusi-diskusi seperti ini nggak ada hasilnya, karena hanya teori saja, hanya di dalam ruangan saja. Nah, ini rekan-rekan mahasiswa banyak lah yang kemudian berpikir udah lebih baik demonstrasi lah, lebih baik menggunakan kekerasan, menggunakan kerusuhan biar masalah itu terselesaikan. Tapi bukannya masalah terselesaikan, malah banyak masalah akhirnya. Makanya kita melihat hari itu sangat ironis sekali. Adanya kekerasan baik, kita lihat ada kekerasan pelajar, kayak misalkan tawuran pelajar, kemudian tawuran mahasiswa. Tapi saya yakin kalau SMA Muhammadiyah 1 ini pasti baik-baik ya. Tidak pernah tawuran jadi. Kita kemarin di Bulungan SMA 70 dan SMA 6, kemudian di Manggarai sini. Nah, oke, baik. Kemudian langsung saja saya lempar kepada forum ya, siapa yang ingin menyampaikan pandangan pertama. Saya Wildan, kebetulan saya aktif di forum diskusi CM18 ini. Kenapa tema menilik konflik dan kekerasan di Indonesia ini kita angkat? Karena kita melihat beberapa bulan, beberapa minggu belakangan ini, ketika momentum 28 Oktober 1928 terus menuju momentum Sumpah Pemuda yang seharusnya di situ semangat kebangsaan kita, spirit berbangsa kita dipupuk. Ternyata momentum-momentum ini
diwarnai dengan kejadian-kejadian yang kita sama-sama tahu ya, media, ada masalah konflik sosial di Lampung dan lain sebagainya. Yang menjadi miris adalah konflik-konflik itu justru mereduksi makna dari momentum yang seharusnya kita peringati sebagai momentum bersatunya kita sebagai sebuah bangsa. Di Lampung dalam data disebut kejadian itu 27 Oktober mulainya. Artinya ini benar-benar mencederai momentum Sumpah Pemuda sebagai momentum kita saat itu lahir sebagai bangsa Indonesia. Kemudian dari pasca Lampung itu sampai hari Sumpah hari ini peringatan 10 November Hari Pahlawan, makna-makna kebangsaan itu seolah-olah direduksi ya. Ini seperti hilang dan media sibuk memberitakan hal-hal seperti itu. Nah, kenapa pentingnya kita mengangkat fenomena ini? Pertama, kita tidak mau bahwa kejadian-kejadian ini akan mereduksi makna sesungguhnya dari momentum-momentum sejarah, yaitu peristiwa misalnya Hari Pahlawan, kita baru saja kemarin ya, Bung Karno dan Bung Hatta ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia setelah sekian puluh tahun lewat. Mungkin tidak ada perdebatan karena seluruh bangsa ini tahu bahwa beliau berdua memang layak diberi pahlawan. Hanya saja apakah yang harus dikenang itu orangnya atau apanya? Karena kalau saya boleh berpendapat, mereka dalam berjuang pun tidak pernah mengharapkan itu ditetapkan jadi pahlawan atau apapun, karena perjuangan itu bagi mereka adalah satu keharusan. Ya, kondisi yang terjadi saat itu dan sebagai bukti atau sebagai usaha untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu saya menghargai jasa para pahlawan. Yang saya garis bawahi dari kalimat tersebut adalah kata jasa. Jadi yang dimaksud bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan, adalah apa yang menjadi produk para pahlawan saat itu yang harus kita lestarikan. Nah, hari ini bangsa ini sibuk memperingati momentum-momentum tersebut dengan euforia dan lain sebagainya. Sementara hal yang lebih substansi, yang lebih inti, yang lebih pokok dari kalimat itu yaitu kita memperingati jasa para pahlawan. Dalam hal ini adalah produk para pahlawan kita. Itu tidak pernah terjadi. Bahkan jangankan kita bicara implementasi produk-produk apa yang telah dibangun oleh para pahlawan kita, mengetahui saja kita hari ini bangsa ini lupa. Mayoritas anak bangsa ini lupa, bahkan sudah meninggalkan apa yang kita sebut produk-produk dari para pahlawan tersebut. Dalam tulisan ini yang kita kenal adalah Pancasila ya. Pancasila yang seluruh bangsa ini sepakat Pancasila itu hasil karya bangsa ini melalui para founding fathers, melalui para pendiri bangsa dulu, yang ini akan menjadi pedoman hidup untuk kita bangsa Indonesia. Nah, lantas apa kaitannya dengan konflik yang terjadi hari ini? Sebelum kita bicara kaitan bagaimana Pancasila menjawab konflik yang terjadi hari ini, sebenarnya konflik itu sendiri apa? Itu perlu kita patut ketahui ya. Konflik itu sendiri apa? Kemudian bagaimana konflik itu bisa terjadi? Nah, dalam ilmu sosiologi, para ilmuwan berdiskusi, para ilmuwan mengeluarkan pendapat-pendapat, kemudian mengatakan bahwa konflik itu, ini menurut para ilmuwan Barat ya, menurut para ilmuwan Barat, konflik itu satu keharusan dalam kehidupan sosial. Jadi dalam kehidupan sosial itu konflik mutlak harus ada. Itu menurut pendapat mereka karena manusia hidup dalam kondisi yang majemuk, berbeda-beda, sehingga perbedaan itu bagi mereka adalah salah satu sumber konflik. Jadi konflik itu ada karena manusia yang keadaannya memang berbeda-beda. Adanya perbedaan itu yang kemudian menjadi konflik. Nah, menurut mereka individu cenderung membentuk kelompok berdasarkan identitas. Jadi
manusia-manusia itu secara individu cenderung hidup membentuk kelompok dengan dasar identitas, baik itu agama, ras, etnis dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan itulah yang menjadi sumber konflik bagi mereka. Nah, lantas kalau pemikiran mereka itu kita gunakan, maka Indonesia ini bisa kita katakan sebagai ladang konflik. Kalau pemikiran itu kita gunakan, Indonesia ini bisa kita katakan sebagai ladang konflik karena sebuah teori berdiri di atas sebuah asumsi dasar. Nah, asumsi dasar yang mereka gunakan adalah perbedaan itu sumber konflik. Sementara bagi kita bangsa Indonesia, lebih khusus lagi bagi kita umat Islam, perbedaan itu merupakan rahmat yang harus dikelola, bukan menjadi sumber konflik. Nah, di sini yang perlu kita dudukan bahwa hari ini penanganan masalah-masalah seperti kekerasan, penanganan masalah-masalah konflik di Indonesia itu menggunakan cara berpikir seperti yang berkembang dalam ilmu pengetahuan Barat, yang memandang cara berpikir yang memandang bahwa konflik, bahwa perbedaan itu sumber konflik. Jadi penanganan masalah-masalah seperti yang terjadi misalnya yang terjadi di Lampung dan lain sebagainya itu menggunakan cara berpikir bahwa perbedaan itu konflik. Nah, yang kita mau luruskan di sini bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan. Perbedaan itu adalah keniscayaan, di mana keniscayaan itu sesuatu yang bentuknya given. Kita dilahirkan dalam kondisi yang berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa dan lain sebagainya, yang kemudian kondisi berbeda ini kita kemudian bersepakat untuk menjadi suatu bangsa melalui momentum 28 Oktober. Momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, kita menjadi bangsa Indonesia yang seharusnya kondisi perbedaan ini dapat dikelola dengan baik. Tugas untuk mengelola perbedaan ini diserahkan kepada negara. Nah, menurut Tan Malaka, konflik itu terjadi karena negara gagal memerankan fungsi itu. Nah, teori konflik sendiri berakar dari pendapat Marx ya. Pendapat Marx yang mengatakan adanya kelompok-kelompok sosial yang kemudian bersinggungan secara kepentingan. Kelompok-kelompok sosial itu bisa terdiri atas kelompok berdasarkan ekonomi dan lain sebagainya. Ada kelompok buruh di Eropa, kemudian ada kelompok kapitalis, kelompok bourgeois. Nah, pada saatnya kelompok-kelompok ini akan berbenturan karena memang kepentingannya berbenturan. Nah, Indonesia saat ini, saya katakan, kita mengalami apa yang dialami oleh bangsa Eropa dalam periode itu, periode di mana terjadi konflik-konflik buruh dan lain sebagainya itu, karena kita menggunakan pemikiran itu dalam memandang perbedaan kondisi bangsa kita. Jadi cara pandang yang digunakan untuk melihat kondisi berbedanya bangsa Indonesia menggunakan cara pandang Barat. Di Barat, negara dibangun dari kemenangan kelas tertentu. Misalnya kita ambil contoh negara Uni Soviet. Uni Soviet berdiri karena kaum buruh berhasil melakukan revolusi. Jadi kelas masyarakat tertentu melakukan revolusi. Revolusi itu dimenangkan oleh buruh. Berdirilah negara yang namanya Uni Soviet. Di Amerika, kelompok-kelompok kapitalis memenangkan perang saat itu ya, antara koloni-koloni bangsawan-bangsawan di Amerika dengan kelompok feodal dari Inggris. Jadi negara dalam dunia internasional, sebuah negara terbentuk itu karena adanya perang antara kelas-kelas sosial, adanya benturan antara kelas-kelas sosial. Sementara di Indonesia tidak. Bangsa Indonesia ini dilahirkan oleh rakyat Indonesia, yang rakyat Indonesia ini beragam, oleh pribumi, oleh rakyat orang Indonesia asli yang beragam. Dia bisa berprofesi sebagai guru,